Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 28 Agustus 2021 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, hari ini kita diajak untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30 tentang seorang tuan yang menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya untuk mengelola harta miliknya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia, memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau, hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, kerajaan surga itu seperti seorang tuan yang akan bepergian ke luar negeri, yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya, menurut kesanggupan masing-masing hambanya itu. Ada yang diserahi 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada juga yang 1 talenta. Talenta adalah mata uang logam yang mahal harganya. Barangkali bisa mencapai puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah untuk 1 talenta. Karena memang harta surgawi itu mahal-mahal, nggak ada yang murahan. Saya menafsirkan talenta itu bukan sekedar harta duniawi semata. Selain memang ada nilai komersialnya, talenta yang dimaksud bisa jadi berupa kemampuan, waktu, dan kesempatan atau kemauan untuk menerima dan menjalankannya supaya nilainya terus bertambah. Talenta adalah tanggung jawab yang mesti kita pikul, tanggung jawab yang berbeda-beda menurut kesanggupan masing-masing. Sesungguhnya tanggung jawab itu adalah beban yang diletakkan di atas pundak kita untuk kita pikul. Sebagai seorang hamba yang menerima beban ini, bisa jadi saja kita menyikapinya secara berbeda-beda. Bisa jadi kita menerimanya sebagai suatu penghormatan, apalagi beban yang kita terima lebih berat dibandingkan yang diterima oleh orang lain. Bisa jadi kita menerimanya sebagai wujud pengabdian kita sebagai warga dari kerajaan surga. Tetapi bisa jadi juga kita mencari-cari alasan untuk menolak tanggung jawab itu. Tuhan, siapalah aku ini? Kasih saja ke yang lain ya, aku tak punya kemampuan untuk itu. Atau barangkali, Tuhan, Engkau tidak adil. Mengapa kepadaku Engkau berikan 1 talenta saja, tetapi kepada yang lain Engkau memberikan 5 talenta? Yang perlu kita jadikan dasar pijakan bahwa bukan kita yang menentukan besaran dari talenta itu, melainkan Allah Bapa kita. Maka tak perlulah kita mengajukan proposal di dalam doa kita. Setiap warga dari kerajaan surga akan menerima sesuai dengan kesanggupannya. Semuanya mesti mengambil peran dalam tugas dan tanggung jawab ini. Sayangnya, tidak semuanya menjalankan tugas yang diserahkan kepadanya. Dari bacaan Injil tadi, kita mengetahui ada yang diserahi tanggung jawab cukup besar, yakni 5 talenta dan ada juga yang 2 talenta. Kedua hamba ini berhasil mengemban tugasnya masing-masing. Keberhasilannya bukan sekedar berhasil melipat gandakan harta tuannya, tetapi sekaligus berhasil menuai pengakuan dan pujian dari tuannya. Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Kedua hamba yang berhasil menggandakan talenta itu tentulah bersukacita dan berbahagia, menerima pujian dan sekaligus pengakuan dari tuannya. Pengakuan dan pujian dari Allah Bapa kita yang di surga seharusnya menimbulkan sukacita dan kebahagiaan bagi kita yang menerimanya. Tetapi pengakuan dan pujian dari Allah Bapa ini ibarat pisau bermata dua. Kita perlu mengelolanya dengan baik, menjadi penghiburan dalam sukacita dan kebahagiaan kita. Tetapi juga perlu diwaspadai agar jangan sampai membangkitkan kesombongan diri yang buntut-buntutnya malah akan memandang rendah orang lain.
Sukacita dan kebahagiaan yang kita terima COD ini, cash on delivery, rupanya baru sekedar appetizer aja, baru sekedar hidangan pembuka saja. Main course-nya jauh lebih bernilai, yaitu berupa undangan VVIP langsung dari tuan pemilik kerajaan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Dan dessertnya nggak kalah istimewa. Memang bukan berupa hikmat dunia, melainkan sesuatu yang berharga dalam takaran surga, yang sekaligus tentunya dibarengi dengan penghiburan dunia. Hidangan penutup ini berupa kepercayaan dari Allah Bapa yang diberikan kepada kita. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Menjadi orang kepercayaan sungguh merupakan anugerah dan sekaligus penghiburan karena telah dipercaya untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Mungkin bagi seorang pemalas ini malah merupakan malapetaka, seperti yang terjadi pada seorang hamba yang menerima 1 talenta itu. Dia tidak mengerjakan tugasnya, malah sibuk berperkara dengan tuannya. Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Mungkin iblis telah merasuki jiwanya sampai-sampai ia berkata demikian, entahlah. Tetapi yang dilakukan oleh hamba itu masih lebih baik dibandingkan yang saya sendiri lakukan. Hamba itu tidak menjalankan talenta yang ia terima, tetapi ia mengembalikan saat ditagih. Tetapi dikembalikan secara penuh, nggak dipotong ongkos titip. Sedangkan saya lebih buruk dari itu. Saya tidak menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepada saya dan bahkan tak sanggup mengembalikan ketika ditagih. Karena harta yang dipercayakan kepada saya itu telah saya sia-siakan. Saya hambur-hamburkan untuk hal-hal sepele dan tak berguna. Masih lebih baik hamba yang menerima 1 talenta itu. Dia menyembunyikan talenta di bawah tanah dan ketika ditagih ia berkata, "Ini, terimalah milik Tuan." Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, saya sungguh merasa malu setelah mengetahui di luar sana ada banyak sekali pekerja yang menerima talenta dan berhasil menjalankannya dengan baik. Ini sungguh telah memicu saya untuk lebih bersungguh-sungguh memikul tanggung jawab yang telah saya terima agar menghasilkan banyak buah. Marilah kita simak sharing dari salah satu OMK kita, orang muda Katolik yang sukses menjalankan talenta dari Allah Bapa kita. Namanya Albertus Gregory Tan dari Yayasan Vinea Dei dengan gerakan jala kasihnya. Silakan, Greg. Perumpamaan tentang talenta membawa ingatan saya pada perjalanan saya ke sebuah daerah di pantai barat Sumatera di Keuskupan Sibolga 11 tahun yang lalu. Pada sebuah kesempatan di hari Minggu, saya pergi bersama seorang diakon mengunjungi sebuah stasi yang amat terpencil untuk melayani umat yang ada di sana. Tak disangka saya merayakan misa kudus di dalam sebuah gereja yang mirip sekali dengan kandang hewan. Sangat reot dan tidak layak. Dalam gereja itu, umat yang hidupnya sangat sederhana bernyanyi dengan penuh sukacita dan berdoa penuh syukur. Dalam pengalaman spiritual itu, muncul dorongan besar di dalam hati saya untuk bisa menolong. Greg, kamu harus bisa berbuat sesuatu. Saya yang masih mahasiswa saat itu tidak tahu bagaimana caranya, karena saya tidak memiliki penghasilan. Sebagai pengguna aktif media sosial, saya mencoba untuk menggalang solidaritas, namun tidak ada seorang pun yang percaya kepada saya. Saya ingin berhenti dan merasa putus asa. Namun, tiba-tiba seseorang yang tidak saya kenal mengirimkan kepada saya uang senilai $1.
setara dengan Rp9.000 pada saat itu. Di secari kertas, si pengirim menuliskan demikian, "Greg, uang $1 ini saya janjikan kepadamu dengan harapan kamu berhasil membangun rumah Tuhan." Setelah saya menerima uang $1 itu, semangat saya tumbuh. Dan saya memulai kembali gerakan solidaritas untuk membangun banyak rumah Tuhan dan membiayai pendidikan anak-anak Katolik yang ada di pelosok Indonesia. Tidak terasa, setelah 10 tahun berjalan, saya dan teman-teman orang muda yang berkarya di Jala Kasih telah berupaya membangun kembali 150 gereja Katolik yang tidak layak dan pendidikan 40 anak hingga perguruan tinggi dengan total donasi yang disalurkan kurang lebih 65 miliar rupiah. Saya sadari bahwa talenta yang Tuhan beri itu dikembalikan kepada Tuhan lewat kebaikan untuk sesama. Terima kasih, Greg. Sungguh mengagumkan apa yang telah dijalankan oleh Jala Kasih. Terjadilah seperti yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 28 Agustus 2021. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.